Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman. Halo, apa kabarnya? Luar Alhamdulillah baik. biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, mm, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah mau meluangkan waktu untuk Google Meet malam ini untuk ngobrol-ngobrol santai, terutama untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti jadi kenang-kenangan buat kita ya, Mbak ya. Iya, Pak ya. Nanti Ya, ya. setelah program PPG tentunya kita sudah nggak ada momen perkuliahan lagi bersama seperti itu ya. Oke, saya langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol santai. Saya mulai dari Mbak Emma. Mbak Emma asalnya dari mana sih Mbak Emma? Saya jawab ya Mbak. Saya asalnya itu dari Lombok. Asalnya dari Lombok, tapi sekarang sudah berdomisili di Jawa Timur gitu. Jauh ya. Oh iya Lumayan. Mbak Emma. Eh, Mbak Emma ikut PPG itu dari mana Mbak informasinya? Sebelumnya itu saya dapat informasi dari kakak saya setelah saya wisuda, ada informasi diberikan PDF informasi dari Kemendikbud begitu. Oh begitu. Oh iya Mbak Emma, bisa diceritakan sedikit tentang mungkin proses awal mengikuti PPG itu kayak gimana? Gambaran secara umum aja sih. Oke. Saya ceritakan singkat saja ya perjalanan saya mengikuti PPG. Pertama itu informasi yang saya dapatkan dari kakak saya. Setelah wisuda saya langsung mendaftarkan diri saya melalui aplikasi SIM PKB. Itu saya isi biodata saya, persyaratan administratif seperti mengisi biodata dan mengisi esai. Setelah itu beberapa hari menuju proses seleksi substantif. Setelah itu ketika lolos tes substantif, saya mengikuti tes wawancara dan jika lolos saya langsung berkuliah seperti itu. Oke. Seru ya Mbak perjalanannya ikut PPG. Mungkin nanti bincang-bincang kita semua ini nanti jadi kenang-kenangan ya untuk kita setelah mengikuti PPG. Om, ini Mbak Emma, ada nggak sih pengalaman yang berkesan selama mulai dari awal mengikuti PPG sampai hari ini? Oh iya, pengalamannya sangat banyak sekali ya, tapi saya ceritakan 1, 2, 3 saja. Untuk pengalaman pertama, saya itu mendapatkan plotting yang salah dengan domisili, itu awalnya, itu berkesan sekali. Karena saya sudah di Malang, tapi tetap diplottingkan ke Lombok, jadi saya nggak panik gitu. Oh gitu Yang ya. kedua, kita agak panik dulu, tapi itu sekarang jadi lucu-lucuan. Yang kedua, ya, yang kedua perkuliahannya. Perkuliahannya itu saya mendapatkan begitu banyak relasi teman-teman yang sudah begitu banyak pengalamannya saya belajar dari sana. Itu sih yang paling berkesan. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari sesepuh-sesepuh saya gitu. Senior saya lah. Gitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Emma. Sama-sama Mbak Maha. Oh iya, Pak Hafid. Pak Hafid asalnya dari mana sih Pak Hafid? Saya asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Oh, Saya Jombang. Gimana? asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Oh iya ya, Jombang Jawa Timur ya. Eh, motivasinya mengikuti PPG apa sih Pak sebenarnya?
awalnya saya ingin ikut PPG ya karena yang pertama itu ingin lebih mengasah lagi keterampilan atau skill saya sebagai calon pendidik, dan juga selain itu saya juga ingin menambah tingkat profesionalitas saya dalam menjadi calon pendidik nanti ke depannya. Oh, gitu ya. Oh, bisa kasih sedikit cerita nggak sih? Kita kan sama-sama kuliah di UMM ya. Mungkin ada pengalaman yang menurut Pak Hafid, waktu perkuliahan itu yang paling menyenangkan atau paling susah seperti itu mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi yang pertama itu yang paling menyenangkan ya Mbak ya. Yang Ya. menyenangkan itu karena saya itu kan baru pertama kali masuk ke kampus UMM, kampus Muhammadiyah Malang. Jadi saya kagetnya itu kok ada sungai di tengah-tengah kampus. Nah itu saya merasa kaget loh, kok ada kampus ini. Karena dari dulu kampus saya itu normal-normal saja, tidak ada seperti itu. Oh, Sungai ini tidak. ini sedikit, masa sedikit nggak normal ini, Pak, ya? Jadi bukan nggak normal, tapi unik gitu loh. Oh, unik Memang ya, bagi oke. saya itu ada kampus seperti ini itu sangat-sangat hal yang baru bagi saya. Itu yang Oke. menyenangkan, terus yang tidak menyenangkannya ya mungkin untuk jarak antara parkir dengan kelasnya itu yang mungkin membutuhkan waktu lama. Bisa Oh, dikatakan ini iya, adalah sarana yang betul. paling bagus untuk Sangat para setuju. Oh, mungkin sama pengguna. dengan pengalaman teman-teman yang lain mungkin ya? Iya, lumayan buat olahraga gitu loh, Mbak. Oh, iya. Mmm, Olahraga ringan lah. selama perkuliahan PPG ini, hampir habis ya semester 1. Menurut Pak Hafid nih, gimana, review tugas-tugasnya selama di semester 1 ini, Pak? Ya, kalau saya rasakan tugas-tugas di awal-awal PPG ini memang cukup menguras tenaga, ya. Harus diakui itu. Jadi memang tidak sama seperti zaman saya masih S1 dulu. Itu masih sedikit lah tugasnya. Cuma yang pada jenjang PPG ini memang harus menambah stamina gitu ibaratnya. Karena tugasnya sangat-sangat banyak sekali. Tapi apapun yang terjadi memang kita harus siap untuk menghadapinya. Oh iya Pak Hafid, bisa direview gimana perkuliahan selama PPG di UMM, Pak? Ya, jadi selama perkuliahan itu menurut saya itu enjoy-enjoy saja karena di sana itu selain saya juga mendapatkan ilmu baru, saya juga mendapatkan teman atau mungkin bisa dikatakan relasi yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Ditambah mengingat fasilitas di sana itu juga cukup lengkap dan memadani. Jadi perkuliahan yang saya dan teman-teman rasakan itu mungkin juga nyaman gitu. Jadi pelaksanaannya pun juga lebih enak gitu. Mhm. Oke, terima kasih Pak Hafid. Sama-sama. Oh, oh iya, untuk Iya, Mbak Alfiah nih. iya Mbak. Mbak Alfiah, asalnya dari mana sih Mbak? Saya asalnya dari Gresik Mbak, tapi sudah lama di Malang. Jadi sudah domisili Oh, Malang. sudah domisili Malang. Sempat ada kendala juga sama Mbak Emma nggak? Yang ini masalah penempatan Plot, plotting LPTK-nya. ya. Iya sih Mbak, hampir sama seperti Mbak Emma. Awalnya saya di plottingnya itu di Surabaya, cuman karena saya sudah domisili Malang, ya jadi saya mengajukan untuk pindah ETK seperti itu. Dan alhamdulillahnya bisa. Aman ya sampai sekarang. Ya, alhamdulillah Mbak. Oh iya Mbak, bisa sharing sedikit tentang pengalaman yang menarik dari awal PPG sampai perkuliahan sampai pertengahan ini semester, pertengahan nggak ya sih ini?
Iya, Udah sudah hampir pertengahan ya, habis Mbak, ya, ya. udah hampir habis Iya, semester 1, semester bisa 1. di-review. Pengalaman ya Mbak ya, pengalaman yang menarik mungkin. Seperti itu Mbak. Ya, Pengalamannya seru sih Mbak, maksudnya saya juga dari awal itu inginnya ya di UMN, ya katanya kampus jas merah, kampus putih ya Mbak ya yang ya. terkenalnya. Nah itu ya bagian dari impian saya sih Mbak, dulu S1-nya inginnya di situ, cuman alhamdulillahnya keturutannya PPG-nya di UMM. Dan alhamdulillah ketemunya sama teman-teman yang Masya Allah ya Mbak, dari berbagai daerah, jadi mengenal banyak keberagaman daerah-daerah yang lain, gitu seru menurut saya Mbak, karena dari kampus sebelumnya itu memang lingkup teman-teman saya itu kebanyakan ya dari Malang gitu. Ini karakteristik seperti itu. Oh, gitu ya. Terima kasih, Mbak. Ya, Eh, Mbak, bisa ini nggak? Bisa mungkin ada harapan atau keinginan setelah mengikuti PPG atau harapan yang belum tersampaikan mungkin ya ya Mbak ya. belum tersampaikan seperti itu Oke. berkaitan dengan program yang sedang diikuti. Dijalani. Oh, untuk PPG ini saya harapannya untuk itu nanti sih Mbak, setelah PPG ini kan kita, sebagai mahasiswa PPG banyak berharap bahwa kita akan ditempatkan di sekolah, di tempat kita berdomisili seperti itu Mbak ya. Jadi ya saya berharap untuk, pengabdian 2 tahun dan penempatan sekolah setelahnya itu sesuai domisili, seperti itu Mbak yang saya harapkan dan semoga, Hmm, ada jalan terbaik untuk ke sana. oke, semoga ya Mbak ya. Nanti Iya semoga Mbak, dapat yang terbaik untuk tempat pengabdian dan supaya mungkin kinerja kita sebagai seorang pendidik jadi lebih baik seperti itu, nggih, Mbak. iya iya benar Mbak. Mm-mm. Oke, Mbak. Mungkin move ke Mbak Adnina ya. Halo Mbak Adnina. Halo, terima kasih Mbak Mahariska, Bu Mahariska. Mbak Nina asalnya mana ini? Saya asalnya dari Kediri, Bu. Oh, dari Kediri. Oke. Selama perkuliahan PPG ini udah kegiatan apa aja nih Mbak yang diikutin? Wah, kegiatannya sudah banyak sekali, Bu. Mulai bulan Oktober itu saya sudah um, cukup aktif mengikuti program magang dari kampus ya. Kemudian selain itu ada program perkuliahan juga di sela-sela kegiatan magang begitu Ibu. Sudah ini belum Mbak? Sudah nyoba naik itu nggak bebek yang ada di depan GKB itu yang mungkin Belum. Ada cerita cukup menarik ini ketika saya mau naik bebek. Jadi saya itu boleh sudah diceritakan antri Mbak? iya. Jadi saya itu sudah antri cukup lama di situ. Tapi ternyata ketika saya antri hampir 1 jam mungkin ya, ternyata bebeknya itu bukan diberikan kepada orang yang sudah antri menunggu bebek di pinggir danau, tetapi diberikan kepada orang-orang yang memiliki relasi dengan orang yang naik bebek sebelumnya, begitu. Cukup menarik ya pengalamannya Mbak Nina ini. Mungkin Mbak Nina kurang gercep mungkin Mbak. Hei gue dulu dong. Kurang beruntung sepertinya. Hai. Oke, Mbak Nina bisa diceritakan nggak eh, kira-kira nih pengalaman Mbak Nina selama perkuliahan
Terus dengan LMS yang begitu hektiknya ya, kira-kira Mbak Nina itu punya nggak sih pengalaman misalkan ada kendala atau mungkin ada kesulitan seperti itu pas waktu perkuliahan PPG? Mungkin yang paling menarik bisa diceritakan Mbak Nina. Atau pengalaman dengan Alhamdulillah sih. salah satu dosen seperti itu boleh. Alhamdulillah sejauh ini cukup lancar-lancar saja ya Ibu. Mungkin tantangannya, pengalaman yang menarik bagi saya itu saya harus bisa mengatur waktu antara tugas-tugas dari pihak sekolah, tempat PPL, dan juga tugas-tugas dari kampus yang harus kita penuhi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan begitu. Gitu ya. Jadi dengan adanya tugas-tugas itu membuat saya menjadi lebih pintar untuk mengatur waktu dan Oke, oke. menentukan prioritas tugas mana yang harus didahulukan dahulu begitu. Ya, saya rasa sama sih ya. Mungkin teman-teman yang lain harus bisa kejar deadline, terus harus bisa ngatur waktu ya. Oh iya, pertanyaan terakhir nih, tapi untuk semua teman-teman, kira-kira selama mengikuti perkuliahan PPG nih, ada nggak sih tips atau trik khusus gitu yang biar kita bisa tetap enjoy, tetap bisa menikmati perkuliahan PPG yang bebannya ya bukan main ya, mungkin berat seperti itu. Apakah ada tips-tips yang disampaikan? Boleh disampaikan mungkin suatu saat ada teman-teman lain yang ikut PPG juga dan bisa melihat mungkin mendapatkan satu atau dua inspirasi dari perbincangan kita malam ini. Silakan, mungkin dari Mbak Emma dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Mahariska ya. Masya Allah sekali sepanjang wawancara hari ini, malam ini. Sebenarnya yang seperti yang saya katakan tadi ya, Mbak. Karena tugasnya begitu banyak, jadi mau nggak mau tidak mau kita harus memperbanyak relasi dan selalu senyum sate Apa itu, terhadap Mbak? teman sejawat supaya kita terbantu dalam tugas-tugas yang banyak itu. Harus Seperti ramah itu. ya sama teman-teman. Iya, betul sekali. Senyum sate. Oke, mungkin Mbak Alfia ada tips dan triks tersendiri yang biar sukses dalam perkuliahan PPG seperti itu, Mbak. Saya berikan sedikit tips aja ya Mbak ya. Karena kan memang tugasnya ini PPG lumayan padat ya Mbak ya. Belum lagi kalau Maraton. mau dibarengi sama PPL kemarin itu kan jadi double lebih double lagi Mbak tugasnya. Nah itu saya tips dari saya sih untuk mungkin ada yang mau daftar PPG juga untuk minum vitamin dan makan makanan yang bergizi Mbak tentunya. Karena itu sangat membantu kita untuk apa ya Mbak ya dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Karena kalau kita makannya sembarangan nanti takutnya kan sakit gitu, nanti tugasnya terbengkalai. Nah, itu kan yang tidak diinginkan ya, Mbak. Jadi itu tentunya makan makanan yang bergizi, minum susu, sarapan tentunya karena kita kuliah itu biasanya dari pagi sampai sore. Sampai sore, iya. Vitamin yang perlu sih Mbak yang paling penting. Itu saja Mbak Oke. dari saya. Tips ya buat menjaga kebugaran tubuh Tubuh. dan pikiran seperti itu Mbak ya. Oke, Iya terima benar Mbak. kasih Mbak. Selanjutnya Pak Hafid, mungkin ada tips dan trik untuk teman-teman PPG yang lain. Tips untuk apa ini Bu? Contoh untuk apa? Tips Untuk untuk bisa kita menghadapi ini? perkuliahan PPG, Pak. Oh, untuk menghadapi perkuliahan PPG. Jadi intinya kita harus tetap percaya diri ya, harus tetap
bisa mengolah kesehatan mental kita terutama ya, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa percaya diri, tidak bisa mengontrol kesehatan mental, kita tidak akan mampu untuk menghadapi perkuliahan di PPG ini. Jadi kuncinya cuma itu tadi, dua itu tadi. Jadi percaya diri dan bisa mengontrol kesehatan mental. Karena itu yang paling penting untuk kita bisa meraih kesuksesan dan bisa lulus dari PPG. Seperti itu Bu dari saya. Makasih Pak Hafid. Lanjut ke Mbak Nina ya. Mbak Nina, ada nggak nih kira-kira tips dan trik untuk kegiatan PPG yang kita hadepin nih biar kita tetap semangat, tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan tepat waktu. Seperti itu, Mbak. Tips dari saya sih, kalau ada tugas lebih baik segera diselesaikan ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan karena akan menumpuk di akhir-akhir begitu. Oke, bener banget sih Mbak Nina. Terima kasih. Oke, ada tambahan tips dari saya. Mungkin selama perkuliahan PPG ini kita harus tetap optimis ya, menghadapi segala macam tugas, pressure yang Masya Allah ya pressure-nya. Terus kemudian belum lagi nanti ada beberapa tambahan tugas dari dosen seperti itu. Kalau tetap optimis, saya rasa kita bisa menjalani semua dengan baik seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai, terutama untuk selalu saling support dan bisa bikin tugas bareng-bareng. Saya ucapkan terima kasih. Selamat istirahat dan semoga video kali ini bisa jadi kenang-kenangan, bisa jadi manfaat untuk teman-teman yang lain. Itu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Emma. Terima kasih Mbak Laila. Terima kasih Mbak Hafid. Terima kasih Bu Nina. Ya Allah Bu. Semoga lulus semua ya. Amin. Gini ya. UMM. UMM. UMM.